Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya, Vina Imania, akan menjawab soal UTS poin ketiga, yakni hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Pengaruh terbesar yang diterima umat Islam adalah dalam bidang ilmu dan filsafat. Menurut Ahmad Amin adalah Yunani. Karena kontak umat Islam dengan kebudayaan Yunani kebersamaan waktunya dengan penulisan ilmu-ilmu Islam, maka masuklah ke dalamnya unsur-unsur kebudayaan Yunani yang memberinya corak tertentu, terutama dalam bentuk dan isi. Menurut pola pikir Yunani dan disusun oleh sesuai dengan sistem-sistem Yunani. Jadi, logika Yunani mempunyai pengaruh yang sangat besar pada alam pikiran Islam di zaman Bani Abbas. Perlu ditegaskan bahwa pengaruh bukan berarti menjiplak. Betapa besarnya para filosof baik Islam maupun non-Islam terpengaruh oleh pemikiran filosof sebelumnya. Namun, mereka tidak menyandang predikat penjiplak atau mengembik filosof Amsterdam, Belanda, Bart de Spinoza tahun 1632 sampai 1677, dikenal sebagai pengikut bapak filsafat modern asal Prancis, René Descartes tahun 1596 sampai 1650. Namun, ia mempunyai filsafat terpengaruh berat oleh Aristoteles, tetapi ia juga memiliki pemikiran filsafat tersendiri yang tidak dimiliki oleh al-Mu'allim al-Awwal Aristoteles sendiri. Dalam rekaman sejarah, cara terjadinya kontak antara umat Islam dan filsafat Yunani melalui daerah Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Filsafat Yunani datang ke daerah-daerah ini ketika penaklukan Alexander yang Agung ke timur pada abad keempat tahun 331 sebelum Masehi. Ia juga mempersatukan orang-orang Yunani dan Persia dalam satu negara besar. Pada kantong-kantong pusat kebudayaan di atas pemikiran filsafat Yunani ditemukan para ahli-ahli pikir Islam. Akan tetapi, ada zaman Khalifah Rasyidin dan Umayyah, pengaruh besar filsafat Yunani belum begitu kelihatan, karena pada masa ini selain penaklukan daerah sekitarnya, kegiatan juga lebih banyak mengacu pada kebudayaan Arab. Barulah pada zaman dinasti Bani Abbas dengan pusat kerajaan Baghdad mulai tertarik pada filsafat Yunani. Memang pemasukan filsafat Yunani ke dalam Islam lebih banyak terjadi melalui kota ini khususnya dan dari Irak umumnya. Penerjemah buku-buku ke dalam bahasa Arab sudah mulai sejak pemerintah dinasti Bani Umayyah. Kegiatan ini disponsori Khalifah Khalid ibnu Yazid. Ketika itu, buku-buku ilmiah yang diterjemahkan erat kaitannya dengan keperluan hidup praktis, seperti buku ilmu kimia dan kedokteran. Pada penghujung abad pertama Hijriah, Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz Al-Aziz juga telah mensponsori penerjemah buku-buku ilmu kedokteran, kimia, dan geometri.
Sementara itu, dalam riwayat lain diinformasikan penerjemah sudah dimulai pada masa Khalifah Marwan Ibnu Hakam dalam bidang kedokteran. Kemudian buku ini disimpan di Perpustakaan Negara sampai Umar Ibnu Abdul Al-Aziz naik tahta. Akan tetapi, kegiatan penerjemah dalam arti yang sesungguhnya seperti yang dideskripsikan di atas dimulai daripada masa Khalifah Bani Abbas yang kedua, Al-Mansur. Ia termasuk salah satu khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Dalam era penerjemah ini, bermacam-macam buku filsafat dalam berbagai bidang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, baik dari bahasa Syriani, Persia, maupun yang berbahasa Yunani tersendiri. Di antaranya karya Plato seperti Tacitus, Cratylus, dan lain sebagainya. Telah dipaparkan, dengan adanya era penerjemah ini, umat Islam telah mampu menguasai intelektual dari 3 kebudayaan yang sudah tinggi ketika itu, yakni Yunani, Persia, dan India. Para intelektual Islam tidak hanya mampu menguasai filsafat dan sains, tetapi mereka juga mampu mengembangkan dan menambah hasil observasi mereka ke dalam sains dan hasil pemikiran mereka ke dalam lapangan filsafat. Terima kasih, itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.